Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya tidak bisa bayangkan kalau Indonesia juga mayoritas Kristen, ya, dipenuhi oleh pendeta-pendeta liberal, maka saya yakin mereka akan melegalkan juga yang sudah melakukan pemberkatan sejenis dengan alasan HAM dan lain sebagainya. Mereka tidak pernah memikirkan Alkitab. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah saudaraku, mengenai agama kita, agama Kristen saudara, itu sering sekali kita mendengar kabar dari orang-orang tertentu, dari oknum-oknum tertentu, di mana mereka tidak senang dengan agama kita, mereka yang membenci agama kita, bahkan mereka yang ingin menjatuhkan agama kita, saudaraku. Mereka menyebarkan isu bahwa kekristenan itu agama penjajah, kekristenan itu agama yang melegalkan LGBT, kekristenan itu agama yang morat-marit, bla 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 bla, hal-hal yang sangat tidak enak didengar oleh kita orang Kristen. Itu kita dengar di luar sana, saudara. Nah, sebenarnya dari mana mereka tahu? Nah, itu belum lagi kata-kata kofar kafir yang setiap saat sering sekali hal tersebut kita dengar Bapak Ibu. Tetapi secara tidak langsung mereka, oknum-oknum tertentu, bahkan pemuka-pemuka agama dari mereka, saudara, itu bertamasya ke negara kafir, ya. Pemuka-pemuka agama mereka itu bertamasya ke negara kafir, rekreasi ke negara kafir, refreshing ke negara kafir, piknik ke negara kafir. Jarang sekali kita mendengar ada pemuka agama mereka piknik ke atau bertamasya rekreasi ke Palestina, ke Iran, Suriah. Jarang sekali Bapak Ibu. Rata-rata ke Amerika dan Eropa, juga Israel. Ada juga saudaraku. Itu kenapa? Ya. Yang pertama sekali, betapa tertibnya, bersihnya negara kafir. Itu belum lagi kita melihat mereka memakai barang yang diproduksi oleh orang kafir. YouTube produksi orang kafir, penemunya orang kafir, dibuat oleh orang kafir. Mereka pergunakan untuk berdakwah, dan mereka barang yang mereka pergunakan milik orang kafir. Mereka berdakwah dan menyerang orang kafir dalam memakai alat kafir, saudaraku. sangat tidak masuk akal, ya, dan tidak etis sekali. TikTok dulu awal-awal muncul TikTok, itu banyak sekali pemuka-pemuka agama melarang main TikTok, bahkan mengatakan TikTok bla 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 sebagainya, hal-hal yang jelek, hal yang buruk dikatakan mengenai TikTok. Tapi sekarang banyak sekali pendakwah mereka mempergunakan TikTok. Semua termakan dengan omongan mereka Bapak Ibu, ya. Ludah mereka jilat kembali. Nah, kita bersyukur tidak seperti itu. Nah, saudaraku, menyangkut LGBT, sering kita dengar, sebagaimana saya katakan tadi, bahwa kekristenan itu Katolik melegalkan LGBT. Padahal tidak ada agama yang melegalkan LGBT. Semua agama, pemuka-pemuka agama, rata-rata sangat tidak senang terhadap LGBT, memusuhi LGBT. Tidak ada agama yang melegalkan LGBT, tidak ada. Tetapi kita mendengar kekristenan itu banyak para pendeta melegalkan LGBT katanya. Bahkan beberapa waktu yang lalu kita mendengar juga daripada pendeta Mel Atok. Pak Pendeta Mel Atok juga menyampaikan hal yang sama. Seandainya Indonesia ini bukan mayoritas Islam, itu katanya, maka akan disahkannya LGBT. Ini kata Pak Pendeta Mel Atok. Saya tidak tahu kenapa Pak Pendeta Mel Atok punya pemikiran seperti itu, ya. Benar-benar saya tidak paham kenapa punya pemikiran seperti itu. Padahal beliau hebat dalam hal firman Tuhan, tetapi bisa punya pemikiran seperti itu. Nah Bapak Ibu, saya ingin mengajak kita semuanya untuk melihat sebuah cuplikan video di mana ada LGBT ketika melangsungkan pernikahan itu
dibaca lantunan Al-Fatihah, surat Al-Fatihah. Di mana tempatnya, di daerah mana, dan siapa yang menikah itu saya tidak tahu. Tetapi saya menemukan cuplikan video tersebut. Nah, kembali lagi apa yang disampaikan oleh Pak Pendeta Melatok. Ya, padahal juga kalau kita melihat di bangsa dan negara ini sangat sering terjadi. Kita menonton di media sosial, kita baca di berita-berita, banyak anak-anak di pesantren itu disodomi. Itu banyak sekali. Ya, banyak sekali. Ada ustaz, ada pimpinan pesantren. Tidak semua, tetapi sering kita mendengarkan. Banyak hal itu kita baca di media sosial. Bukan rahasia umum lagi. Ada yang sudah ditangkap. Ya, banyak sekali kejadian seperti itu. Jadi tidak boleh kita menyalahkan agama. Itu semuanya oknum. Yang harus kita lakukan, kita ajarkan adalah bagaimana orang takut akan Tuhan. Ini yang harus kita ajarkan. Oleh pemuka agama, oleh penginjil, hamba Tuhan, siapapun itu, kita harus mengajarkan orang takut akan Tuhan. Kalau orang takut akan Tuhan, maka negara kita akan aman. Negara kita akan damai. Dari segala kejahatan itu akan dijauhkan. Dan akan jauh dari segala kejahatan. Dari segala kemaksiatan itu pasti akan jauh. Kenapa? Karena kita memiliki roh takut akan Tuhan. Dan yang kedua, kita harus memiliki roh pengenalan akan Tuhan. Ini juga sangat penting. Baik saudaraku, supaya tidak berlama-lama saya ingin mengajak Bapak Ibu semuanya untuk melihat sebuah cuplikan video. Dan nantinya sebelum Bapak Ibu menonton video ini, tempatkan hati dan pikiran saudara di tempat yang netral. Mari sama-sama kita saksikan cuplikan video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya tidak bisa bayangkan kalau Indonesia juga mayoritas Kristen. Ya, dipenuhi oleh pendeta-pendeta liberal, maka saya yakin mereka akan melegalkan juga yang sudah melakukan pemberkatan sejenis dengan alasan HAM dan lain sebagainya. Mereka tidak pernah memikirkan Alkitab, mereka hanya pikir HAM, mereka pikir hak asasi manusia bisa menggeser hak Allah. Nah, itu kacau tuh. Makanya bagi saya, ya, dalam hal ini loh ya, dalam hal LGBT, andai kata Indonesia bukan Islam, habis, saya yakin habis. Saya yakin LGBT legal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Dalam hal LGBT, andai kata Indonesia bukan Islam, habis, saya yakin habis. Saya yakin LGBT legal. Dalam hal LGBT, andai kata Indonesia bukan Islam, habis, saya yakin habis. Saya yakin LGBT legal. Dalam hal LGBT, andai kata Indonesia bukan Islam, habis, saya yakin habis. Saya yakin LGBT legal. I think it's like people at the mosque should understand about gay people. It's not wrong. It's who you are, and it's not a phase. You don't go through. That's what Muslims believe. It's a phase. It's not a phase. It's you grow out of it. It's not. I've known since I was gay since I was 6, but I never came out to my parents until I was 16. But you always know since a baby, you know, but which one you like and everything. I know it's young, but it's right. And the sons or daughters should have They say whatever they want. the guts to actually talk to their parents before it's too late and they get married off and they get depressed. Ya, dalam hal LGBT, andai kata Indonesia bukan Islam, habis, saya yakin habis. Saya yakin LGBT legal. And then they come to the Quran and Sunnah with that framework, with their idea, and they try to place that idea into the Quran, rather than actually taking the Quran for what it is. The Quran itself says, what does the Quran say? The Quran says, Lot was speaking to his people, and he says to his people, إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ. Verily you people, you go to males out of lust, rather than going to females. So the general argument that is made by these people who want to reinterpret this verse, they say that this verse is referring to rape, that these men were going to other men and raping them. It wasn't homosexuality that these people were involved in, it was acts of rape
This is their reinterpretation. We can clearly see that if it's saying that men shouldn't be raping other men, but the rest of the verse says that you go to males out of lust instead of out of females. So if it is not okay to rape men, then does it become okay to rape women? According to their reinterpretation, if you follow their logic, then it should be allowed to rape women, which is definitely not the case. So there's something there that is allowed between a male and a female, which isn't allowed between a male and another male. So it can't be rape, because rape isn't allowed between a male and a female. So these type of arguments, you can clearly see that they have preset notions, preconceived ideas. And I want to make and stress the point that what we are talking about here, when we criticize or when the verse criticizes males going to another male, what we're criticizing is not your orientation, your sexual orientation. Rather, we are criticizing you acting upon that sexual orientation in any way. Islam, the Quran, our tradition, without any difference of opinion, has agreed upon that you acting upon your sexual orientation, the actual act of going to another male out of lust, are forbidden, without any disagreement. As for the orientation in and of itself, because it's involuntary, then the Sharia has nothing to say. It is not forbidden. It's something out of your control, and you as a person needs to control this inclination. Dalam hal LGBT, andai kata Indonesia bukan Islam, habis, saya yakin habis. Saya yakin LGBT legal. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, para pencinta Injil Habagat, bagaimana tanggapan Bapak Ibu setelah melihat cuplikan video yang baru saja kita saksikan sama-sama? Mari kita pergunakan jari kita, komentar kita dengan bijak, sehingga kita menjadi pribadi yang lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Kita berusaha supaya kita menjadi pelaku firman, diberikan roh takut akan Tuhan dan roh pengenalan akan Tuhan. Mari kita cerminkan sifat atau karakter Kristus di dalam kehidupan kita sehari-hari. Di akhir video saya selalu mengajak Bapak Ibu semuanya supaya kita beri teguh di atas pondasi iman yang benar. Dan jangan lupa supaya kita terus memberitakan Injil, tambah giat kita memberitakan Injil dan tambah giat kita bersaksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki, aku kabarkan Injil keselamatan.
Bapak Yahweh Bishop Adonai Yesus Hamasiah, Ruh HaKodes memberkati kita semua. Haleluya, amin. Salam murtadin. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung pelayanan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi, maupun support saudara semuanya. Terus belum doa dan bawa pelayanan Habaget dalam doa syafaat. Bapak Ibu semua, terima kasih.